Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati para Bapak Kepala Sekolah SDI Impres Marabake. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidik dan tenaga kependidikan SDI Impres Marabake. Sikapnya kita semua yang hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan rencana tindak lanjut PKG PJOK oleh guru mata pelajaran PJOK. Kepada Pak Wilfried saya mempersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ini saya hormati Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab kegiatan rencana tindak lanjut program diseminasi PKG PJOK untuk saya sendiri. Rencana tindak lanjutnya ini saya melakukan program kegiatan berbasis SEM. SEM ini Sport Edukasi Modern. Ini pembelajaran berpusat pada peserta didik. Oke, Bapak Ibu Guru bisa sambil melihat ke slide latar belakang kegiatan ini. Latar belakang Sport Edukasi Modern sepak bola mini putra. Ini pembelajaran SEM untuk yang saya adakan di sekolah kita untuk turnamen sepak bola mini untuk putra. Latar belakangnya ini Bapak Ibu bisa sambil lihat, pendidikan jasmani dan kesehatan pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mental. Dari latar belakang ini, program SEM ini melibatkan aktivitasnya itu melibatkan semua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk turnamen ini sepak bola mini ini. Terus peran pendidik itu ikut serta. Peran pendidiknya itu ikut serta memberi kesempatan gerak yang seluas-luasnya dalam pembelajaran untuk tumbuh kembang peserta didik di sekolah ini. Salah satunya ini program olahraga ini, Sport Edukasi Modern ini, yaitu turnamen bola kaki mini putra. Lanjut Ibu next. Tujuan dari adanya kegiatan ini satu, mempersiapkan peserta didik untuk menyongsong Olimpiade olahraga siswa nasional di tingkat gugus di kecamatan kita. Terus kedua, meningkat kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi dan membangun hubungan sosial yang positif antara guru dan peserta didik. Terus yang ketiga, membangun komunitas belajar sekolah yang ada di SDI Marabake ini. Capaian langkah-langkah yang diharapkan. Satu, mempersiapkan ini turnamen di tingkat sekolah kita, sekolah SDI Marabake. Kedua, meningkat kemampuan kreativitas individu dan kelompok peserta didik. Ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi dan membangun hubungan sosial yang positif. Keempat, ketika murid merasa memiliki peran aktif dalam kegiatan turnamen sepak bola mini ini, mereka akan termotivasi untuk berpartisipasi dan memberikan yang terbaik dalam turnamen tersebut. Terus kelima, membangun komunitas belajar sekolah di SDI Marabake ini. Keenam, mempererat hubungan antara murid, guru,
dan staf sekolah. Hal ini dapat menciptakan suasana sekolah yang positif dan kondusif. Yang ketujuh, membantu meningkatkan kesehatan, itu kardiovaskular, kekuatan otot dan fleksibilitas ini untuk peserta didik. Next, berikut. Struktur program dan mitra komunitas belajar yang ada di sekolah ini. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Kedua, Bapak Ibu rekan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam cabang olahraga. Yang ketiga, KKG yang ada di sekolah kita. Terus security, terus rekan Bapak teman-teman tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita. Terus tabel kegiatan. Tabel kegiatan ini Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama itu membahas rencana kegiatan dalam komunitas belajar sekolah. Ini waktu pelaksanaan hari ini saya ambil di minggu keempat, ini bulan November ini. Ini keterangannya itu mendiskusikan rencana kegiatan program turnamen sepak bola minggu ini berbasis seni. Terus kedua, informasi kegiatan minggu kedua di bulan Desember. Ini kami berencana di bulan Desember tahun 2024. Terus keterangannya itu menyampaikan informasi kepada peserta didik itu mengenai turnamen sepak bola mini di tingkat sekolah ini. Terus yang ketiga, latihan program itu setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu dengan keterangannya itu latihan bersama Bapak Ibu guru sebagai pendamping juga melibatkan diri mendamping anak-anak dalam kegiatan itu dalam kegiatan siswa melakukan pemilihan di kelompok turnamen itu. Terus keempat, pembentukan panitia. Rencananya tuh nanti di minggu ketiga di bulan Desember, mungkin setelah ujian itu. Terus keterangannya itu membentuk panitia. Ini membentuk panitia, kita Bapak Ibu guru sebagai koordinator dan panitia pelaksanaan itu peserta didik semua. Itu ada yang sebagai wasit, itu semuanya di peserta didik. Wasit, pencatat skor, begitu pula bagian moderator, MC pertandingan. Terus pendaftaran ini bagi ibu guru di setiap hari jam kerja kita dari hari Senin sampai hari Sabtu dan berdasarkan kelompok para siswa kita yang ada di sekolah ini. Terus technical meetingnya pelaksananya itu setelah kuota pendaftaran yang direncanakan ini ada 6 tim dalam kekuatan yang ada di sekolah kita itu peserta didik dengan jumlah 162 siswa. Terus jadwal perlombaan saya belum susun dalam tabel kegiatan ini karena nanti dibuat setelah adanya technical meeting. Terus untuk waktu pelaksanaan itu akan dimulai di bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan April. Itu selama 4 bulan pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Terus dokumen kegiatan selama kegiatan berlangsung untuk seksi dokumentasi ini sudah dibagi di setiap peserta didik, itu sesuai dengan kemampuan para peserta didik. Next. Pernyataan kapasitas yang dimiliki sekolah. Bagi ibu guru, sebelum saya memaparkan materi ini, saya berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait maksud dan tujuan kegiatan yang akan dibuat dan meminta izin untuk menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah, yaitu lapangan, terus ruang di FP sebelah untuk mengadakan TM, terus
peralatan sekolah, peralatan olahraga. Terus yang kedua tuh melaksanakan sosialisasi tentang pembelajaran SEM ini kepada Bapak dan Ibu guru. Terus berikut rencana evaluasinya. Evaluasinya ini nanti pelaksanaan. Setelah pelaksanaan turnamen akan diadakan evaluasi di setiap tim dan sebagai Bapak Ibu guru sebagai koordinator. Kolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas, pembina pramuka, menyampaikan rencana kegiatan. Terus kegiatan dilaksanakan dalam bentuk perlombaan. Peserta didik diberi keleluasaan untuk membentuk kelompok. Murid yang tidak terlibat dalam kelompok akan bertindak sebagai panitia atau penyelenggara. Yang tidak terlibat dalam tim menjadi pemain bola, dia terlibat sebagai panitia dalam turnamen tersebut. Terus kemungkinan tantangan, Bapak Ibu bisa perhatikan di slide ini. Jadi untuk kemungkinan tantangan yang pertama, keterbatasan pendampingan guru. Ini kemungkinan ini mungkin Bapak dan Ibu guru ada halangan pada setiap pelaksanaan dengan siswa. Itu tantangannya. Terus kedua, terbentur dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya selain olahraga. Mungkin di hari Sabtu yang sudah kita rencanakan untuk Bapak Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran. Terus yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Yang keempat, ketidakseimbangan pada tim yang akan ikut lomba. Ini mungkin ada tim yang lebih kuat, ada tim yang lemah. Nanti kita Bapak Ibu guru sebagai koordinator akan membantu mengkoordinir untuk para peserta ini supaya mereka terlihat adil dalam kelompok. Terus ketiga, cuaca yang tidak bersahabat. Mungkin pelaksanaan pada pelaksanaan hari Sabtu itu tiba-tiba cuaca yang tidak bersahabat, hujan. Kesepakatan mungkin setelah evaluasi kita adakan penundaan di hari Sabtu berikutnya, mungkin itu. Terus solusi dari tantangan tadi yang pertama, mengoptimalkan pendamping kelompok di sekolah. Bapak Ibu guru sebagai koordinator. Terus kedua diskusi dengan Bapak Ibu guru pendamping di setiap klub agar para peserta didik itu merasa berbaur dengan Bapak Ibu guru sebagai pendamping juga sebagai membantu pelatih dalam klub tersebut. Terus solusi berikut mungkin susunan jadwal itu yang fleksibel dan mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik. Terus yang berikut, memperdaya murid yang memiliki kemampuan lebih sebagai pelatih atau pendamping. Mungkin dalam klub tersebut itu ada siswa yang mampu menjadi sebagai pelatih, kita bolehkan dia. Nanti dia mendamping klubnya tersebut setiap pertandingan. Terus kelima, jangan terlalu membebani siswa dengan target prestasi. Maksudnya jangan sampai kita Bapak Ibu guru membebankan siswa dengan harus gapai ini prestasi di kelompok kita. Karena Bapak Ibu guru ini kita libatkan mereka apa yang mereka bisa sesuai kemampuannya peserta didik. Terus berikut terkait cuaca akan ditunda ke hari lain. Apabila hari Sabtu hujan, kita tunda ke hari lain. Terus dengan program ini yang saya harapkan tuh siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, berpihak kepada siswa, terus dan bermakna bagi semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu guru pemaparan materi saya tentang rencana tindak lanjut ini. Ada pertanyaan teman Bapak Ibu guru, silakan saya beri waktu kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke Bu, silakan. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa dampak dari kegiatan pembelajaran SEM ini terhadap peserta didik? Itu sudah. Terima kasih. Terima kasih Bu Lincen sudah bertanya mengenai dampak dari kegiatan ini terhadap peserta didik.
jujur kalau dampak ini menurut saya, hemat saya begini, peserta didik selama pembelajaran PJOK yang saya lakukan, tidak semua peserta didik itu bisa melakukan misalnya permainan sepak bola. Itu mereka tidak semua mereka lakukan. Nah, dengan adanya kegiatan ini, ada siswa yang bisa melakukan, bisa bermain bola, tapi tidak dikoordinir di bawah, tidak dikoordinir dan tidak melibatkan mereka bermain. Jadi mereka merasa bahwa saya ini bisa bermain bola, tapi kakak-kakak yang bermain semua, mereka yang menguasai permainan ini. Jadi adanya kegiatan ini sudah pasti mereka akan terlibat aktif dan punya kemauan mereka peserta didik. Mungkin itu Ibu Lince. Oke, terima kasih Ibu Lince. Mungkin itu saja pemaparan materi rencana tindak lanjut program diseminasi PKG PJOK tahun 2024 ini. Kesempatan itu saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, dan terima kasih untuk Pak Lutfi yang sudah membimbing kita dalam kegiatan hari ini. Jadi untuk kegiatan pada siang hari ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih.